Pengelola mie gacoan. Gerai mie gacoan ya. Gerai mie gacoan, restoran mie gacoan ya. Wih, ada apa nih rame-rame pada ngantri? Gokil, panjangnya antriannya gila banget. Ini gila banget sih guys. Wow. Ciri khas gacoan loh. Apa itu? Tekstur mie itu yummy. Wah, aromanya aja pasti buka. Ini benar-benar 50 cabai sih kayaknya. Guys, lu pernah nggak ngelewatin tempat makan yang satu ini? Parkirannya luas dan selalu terisi penuh kendaraan. Kalau lu perhatiin ke dalamnya, itu juga banyak banget. Nama tempatnya itu Mie Gacoan. Ketika pertama kali gue lewatin tuh tempat, ya gue jujur aja bingung, ini tempat apa nih kok rame banget. Gue lihat namanya Mie Gacoan. Oh, ini restoran, tempat makan. Kok bisa rame gini ya? Kalau gue lihat dari tempatnya sih yang luas, gue kira harganya mahal. Tapi begitu gue ngobrol nih sama temen gue tanya yang udah pengalaman, udah makan di situ, dia bilang harganya murah banget, 10 ribuan. Ya gue gak percaya 10 ribuan tuh ya kayak makan mie ayam gerobakan. Dan dari sana gue cobain rasa minyak kayak mana, bener gak harganya 10 ribuan. Dan ternyata bener. Itu bikin gue jadi penasaran, gue cari tahu gimana, kok bisa mie 10 ribuan nih bisnisnya itu jadi besar banget gitu ya. Jadi ada cabangnya di mana-mana, harganya murah tapi bisnisnya bisa sukses. Dan dari sini tentunya kita sebagai investor tuh bisa belajar banyak nih dari bisnisnya Mie Gacoan nih. Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus sampai habis. Kalau kalian belum tahu nih, Mie Gacoan nih, kalau belum pernah ngerasain, Mie Gacoan tuh andalannya cuma satu, mie-nya murah, rasanya pedes, itu aja. Pertama kali Mie Gacoan tuh hadir di tahun 2016 di Malang. Dan sampai saat ini, dia tuh udah punya 280 gerai tersebar di seluruh Indonesia, terutama ya di kota-kota besar. Dan dengan adanya 280 gerai, ya tentunya pegawainya ya juga banyak banget yang dia pekerjain. Diperkirakan ada sampai 10.000 pegawai. Mie Gacoan tuh sampai bisa gaji 10.000 orang dengan omzet sampai 100 juta rupiah per hari. Per hari. Ini gila banget ya. Gue aja rasanya kalau disuruh mikir bikin bisnis yang bisa kasih omzet 100 juta per hari, ini mikirnya mungkin bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau bisnisnya makanan, makin pusing lagi gue mikirnya. Tapi Mie Gacoan idenya simple, bikin mie murah, rasa pedes. Kesukaan orang Indonesia, rasa-rasa pedes. Dan ini tentunya bikin kita jadi bertanya-tanya nih, gimana dia bisa profit kalau harganya aja dijualnya murah banget? Strateginya kayak apa sih? Jadi pertama-tama nih, kalau kita mau jualan makanan, kita itu udah ada banyak banget contohnya di luar sana ya. Ada McDonald, KFC yang udah sukses banget lah yang secara franchise. Cabangnya ada di seluruh dunia. Dari situ kita bisa tiru strateginya nih. Pertama-tama itu kalau beli bahan ya langsung jumlahnya besar. Mie Gacoan itu beli bahan langsung secara bulk. Jumlahnya besar, nggak kiloan lagi, tapi udah ton. Langsung dari produsen. Sehingga harga yang didapat juga jauh lebih murah dibanding dengan F&B yang skalanya menengah. Yang kedua, menunya itu juga lebih seragam. Kalau kalian ingat, kalau kalian pernah nonton filmnya McDonald, dia juga sama. Menunya itu cuma sedikit, biar proses pembuatan itu cepet, murah. Bahan-bahannya juga ya itu lagi. Kalau di Mie Gacoan itu ada menunya itu bahannya ya tepung, ayam, ada lagi udang. Udah itu aja. Kalau ada yang gagal atau kurang peminatnya ya kurang pembelinya, ya itu bahan bisa diolah lagi ke menu yang lebih laku. Sehingga kerugiannya bisa diminimalisir. Dan bahan yang nggak terpakai nih, yang terbuang, itu ya bisa dibilang hampir nol. Karena perputaran bahan bakunya itu cepet. Stok yang ngendep di gudang nih, gudang juga jadi nggak perlu gede-gede banget. Karena langsung kepake, langsung ganti. Karena itu aja menunya juga itu aja. Yang ketiga nih, dia niru sistem fast food yang udah lama ada kayak McDonald, KFC tadi. Dimana proses produksi makanan tuh dibikin kayak pabrik mobil. Dulu kalau kalian nonton tadi yang gue bilang filmnya si McDonald, dia bilang ya, ini idenya dari mana? Ini idenya karena dulu saya pernah kerja di Ford, pabrik mobil. Mau ada yang pesan mobil, mau enggak, produksi mobil jalan terus. Sehingga ini jadi hemat listrik, hemat gas untuk masak, manasin sup, manasin minyak. Karena dibikin terus. Nggak ada lagi tuh namanya sopnya udah dingin dipanasin dulu. Enggak, bikin terus. Ini juga mengakibatkan kecepatan servisnya jadi tinggi. Pelayanannya jadi cepet. Kalau pelayanannya cepet, orang cepet makan, cepet selesai, cepet pergi. Turnover sheet-nya, orang gantian makan di tempat duduk, itu juga jadi lebih cepet. Keuntungan cepet ngalir. Nah yang keempat nih, Mie Gacoan ini pakai sistem subsidi margin. Atau dibilang juga loss leader strategi. Di mana pemimpin lu keok itu nggak masalah, yang penting lu menang perang. Istilahnya seperti itu. Jadi menu utama mereka nih, margin keuntungannya itu kecil. Menu utamanya apa? Mie.
marginnya juga kecil, dia jual cuma 10.000. Tapi sumber utama pendapatan dia sebenarnya itu dari produk-produk sampingannya dia. Kalau lu pernah coba ada lumpia udang, belum minuman-minumannya. Ya yang kita tahu ya pastinya ada es teh manis di situ. Itu pasti marginnya lebih besar, atau hidangan-hidangan penutup kayak es serut. Disitulah mereka cari untung, menggantikan profit yang dihasilkan mie itu yang cuma sedikit tadi. Jadi orang datang makan mie, tapi mereka yakin pengunjung ini juga pasti beli menu-menu sampingan, pasti beli minum. Apalagi menunya pedes. Gak mungkin lu kepedesan gak beli minum, pasti beli minum. Di situ lu udah kena jebakannya dia. Ini pinter nih strategi ini. Dan yang kelima, mie gacoan tuh bukannya 24 jam. Ya kalau 24 jam bukannya profitnya bisa maksimal jelas. Meskipun setelah gua cari tahu nggak semua cabang mie gacoan tuh buka 24 jam. Tapi tetap aja ini bagian dari strategi yang juga bisa menarik profit lebih tinggi. Nah sekarang lu penasaran gak nih dengan hitung-hitungannya gimana nih? Kalau kita asumsikan nih satu gerai mie gacoan itu menyajikan 1.500 porsi per hari. Harganya 10.000. Itu berarti kalau kita hitung omsetnya dalam sehari 15 juta rupiah. Ya gampang aja hitungannya, 10.000 kali 1.500 porsi, dapatnya 15 juta. Itulah omset dia dalam satu hari. Kalau kita anggap biayanya untuk satu porsi ini, untuk bikin satu porsi mie itu 9.000, berarti keuntungan netnya dia per porsi 1.000. Yang berarti netnya dia per hari 1.500.000 rupiah per hari. Itu hanya dari 1.500 porsi mie. Nah sekarang kalau dari minuman nih, kita anggap ya setelah makan mereka haus. Karena tadi 1.500 porsi mie-nya, pedes lagi, ya mereka juga pesan minuman 1.500. Kita anggap aja harganya itu 9.000-an yang mereka pesen minumannya. Itu berarti omsetnya 9.000 dikali 1.500. Berarti sehari mereka mendapatkan omset 13.500.000 rupiah. Kalau kita asumsikan nih, biaya untuk bikin satu gelas minuman itu 2.000 rupiah nih. Karena ya biaya bikin minuman tuh biasanya jauh lebih murah dibandingkan biaya untuk bikin makanan ya. Ibaratnya aja es teh manis. Kalau kalian beli nih, satu kotak isi 20 kantong teh celup, itu harganya paling 5.000, 6.000. Ya tapi ini kita anggap aja lah biaya untuk satu gelas itu 2.000 rupiah. Itu berarti mereka mendapatkan pemasukan net bersih 7.000 rupiah per gelas. Yang berarti pendapatan bersih mereka sehari itu 10.500.000 rupiah per hari. Yang berarti nih kalau digabung, makanan dan minuman nih, total pendapatan bersihnya mie gacoan itu 12 juta rupiah per hari. Sementara kalau kita ngomongin brutonya, omzetnya per hari, gabungan makanan dan minuman tadi dengan hitungan tadi, itu berarti omzetnya adalah 28,5 juta rupiah per hari. Dan kalau kita berbicara omzet seluruh gerai mie gacoan nih yang ada di Indonesia, yang jumlahnya ada 280 gerai, kita hitung dalam satu tahun, maka angkanya jadi lebih fantastis. Satu gerai, tadi kita hitung 28,5 juta rupiah per hari. Dalam satu tahun ya gampang kita hitung ya, 28,5 juta kita kali 365 hari. Dari situ kita bisa dapat angka 10,4 miliar rupiah per tahun. Kalau kita hitung dalam skala nasional, omzet bruto nasionalnya si mie gacoan ini ya kita hitungnya tadi 10,4 miliar rupiah kali 280 gerai. Berarti omzet bruto nasionalnya mie gacoan ini senilai 2,9 triliun rupiah per tahun. Itu kita baru bicara soal dampak ekonomi secara bisnisnya aja mie gacoan ini nih. Kalau kita ngomong perputaran ekonomi yang terjadi nih dari bisnisnya si mie gacoan nih, dampak tenaga kerjanya juga jelas ada. Karena tadi udah gue sebut ya, diperkirakan tenaga kerjanya mie gacoan itu sampai 10.000 orang. Kalau kita asumsikan lah rata-rata mereka itu dibayar 3 juta rupiah lah per bulan. Itu berarti ada 30 miliar rupiah perputaran uang yang dihasilkan oleh mie gacoan tiap bulannya dari seluruh gerai lewat karyawannya. Hitungannya gimana? Ya gampang, 3 juta kali 10.000 orang. Hasilnya 30 miliar. Itulah yang diputar dari karyawannya mie gacoan per bulan. Per tahunnya, ya tinggal kita kali lagi 12 bulan. 30 miliar kali 12 bulan. Ada 360 miliar rupiah per tahun. Ekonomi yang diputar lewat karyawannya mie gacoan. Ini luar biasa besar ya. Ini udah skalanya udah kayak pabrik si mie gacoan ini. Karena tenaga kerjanya udah sampai 10.000. Kalau kalian ingat, berarti ini hampir setara dengan jumlah karyawan Sritek yang dipecat tahun kemarin tuh jumlahnya 10-11 ribu orang. Sementara Sritek itu udah puluhan tahun ya perusahaannya. Mie gacoan baru berapa tahun udah punya 10 ribu orang. Luar biasa ini mie gacoan nih. Selain ke karyawan, masih ada dampak lain nih, salah satunya ke supplier. Kalau kita asumsikan nih 60% dari omzetnya mie gacoan itu untuk belanja bahan baku sama logistik nih.
Berarti tadi omsetnya itu 2,9 triliun per tahun ya. Kita kalikan 60%, berarti 1,7 triliun rupiah itu mengalir ke berbagai sektor, ke petani gandum, ke petani cabai, produsen bumbu, pabrik kemasan, pabrik cup, produsennya sirup, gula, es, dan juga perusahaan-perusahaan logistik, serta penyimpanan gudang. Ini tentunya dampaknya masif, memberikan lapangan kerja yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi, mengakibatkan perputaran ekonomi yang juga jauh lebih besar lagi, lebih masif lagi. Nah, kalau kita flashback nih ke beberapa tahun lalu ya, beberapa dekade mungkin, 1 dekade silam, itu kita ingat dengan fenomena menjamurnya startup digital. Gaya bisnisnya mirip-mirip semuanya, bakar-bakar duit, sodorin harga murah, promonya datang terus, promo gratis ongkir, promo buy one get one, voucher. Ya kita inget lah itu semua ya. Dan tentunya kalau kita lihat bisnisnya Migacoan nih awal-awal ya, gue juga merasakan hal yang sama ya. Gue pikir nih mereka ini bakar duit, kasih harga murah-murah begini 10.000 semangkok. Tapi sebenarnya gimana sih? Apakah benar kalau Migacoan tuh mirip-mirip dengan startup yang awalnya bisa promo terus-terusan sampai akhirnya ya investor-investor startup itu pada nanya, ini kapan cuannya nih? Kok gue bakar duit melulu? Dan kalau kalian inget-inget lagi nih, sebelum eranya COVID, itu ada juga warung yang viral, namanya warung Abnormal. Abnormal tuh sempat menggurita juga di Indonesia. Di masa jaya-jayanya nih, lagi di atas-atasnya, di atas angin, Abnormal tuh sampai punya 85 gerai yang tersebar di 20 kota di Indonesia. Sebelum akhirnya ya, kalau kalian lihat sekarang, udah tumbang semua rata-rata, udah pada tutup. Dan penyebabnya udah pernah dibahas di channel Benix, kalian bisa lihat. Tapi kalau kita lihat lagi nih, kenapa sih nasibnya Migacoan ini kita bisa bilang berbeda dengan warung Abnormal ya? Pertama itu karena Migacoan tuh main di harga murah 10 ribuan. Jadi ketika daya beli masyarakat turun nih, kayak zaman sekarang nih katanya daya beli masyarakat ini lagi turun, itu pembeli masih tetap bisa jangkau. Buktinya Migacoan masih rame di mana-mana. Sementara Abnormal tuh main di harga nongkrong 30 sampai 60 ribuan. Lu sekali dateng harus siapin dana minimal 50 ribu lah. Dan gak semua orang mau rela ngeluarin duit segitu buat nongkrong. Makanannya Indomie apalagi. Jadi ketika daya beli masyarakat turun, ketika COVID, ya pembeli cari alternatif lain yang lebih murah. Makanya Abnormal terseok-seok ketika COVID. Yang kedua, karena produksinya si Migacoan ini cepet, bikin mie-nya cepet, selalu dimasak seperti pabrik. Jadi yang makan pun juga cepet, nggak nongkrong mereka. Selesai makan, keluar, selesai makan, keluar. Si turnover-nya Gacoan ini cepet banget. Sehingga ketika di jam-jamnya ramai pengunjung nih, jam-jam makan siang, jam-jam makan malam, semua orang yang datang tetap bisa terlayani. Beda dengan Abnormal. Abnormal tuh lambat karena tempat nongkrong konsepnya. Satu orang datang bisa 3 jam nongkrong-nongkrong di situ. Apalagi di situ disediain banyak mainan, bisa main monopoli, ular tangga, Uno. Akibatnya di jam rame, pengunjung yang datang nih ngelihat rame males keluar lagi. Bahkan belum tentu karena males, bisa aja memang karena udah gak muat, orangnya gak keluar-keluar. Sementara mereka cuma keluar duit 50 ribu berjam-jam di dalam. Jadi disitulah kita bisa lihat ya perbandingannya Migacoan dengan Abnormal. Kenapa Migacoan ini bisa tumbuh lebih besar dibanding Abnormal dan bisa survive meskipun daya beli masyarakat turun. Karena dia main di level bawah, harganya murah 10 ribuan. Masyarakat juga suka, masyarakat Indonesia suka makan mie, suka makan pedes. Makanya mereka jauh lebih survive. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Cuman sayangnya nih, ironisnya nih, kalau Migacoan semakin laku nih, makin besar di Indonesia, yang paling diuntungkan itu petani Australia. Kenapa? Kok bisa jadi petani Australia? Ya karena bahan baku bikin mie itu tepung terigu.
yang asalnya dari gandum. Dan Indonesia hingga saat ini itu tidak bisa menghasilkan gandum karena tanah kita nggak cocok untuk ditanamin gandum. Jadi kita itu bukan produsen gandum. Kalau kita mau makan produk turunan gandum kayak mie, kita harus impor bahan-bahannya. Dan kita impor gandum paling utama dari Australia. Totalnya 3 juta ton per tahun. Nilai impornya 15,9 triliun. Kedua dari Kanada 2,5 juta ton, nilainya 14,8 triliun. Ada juga nih dari negara yang lagi perang nih, lagi tembak-tembakan. Kita impor juga dari Ukraina 2,58 juta ton, nilainya 11 triliun. Masih ada lagi dari Argentina, dari Rusia nih, sama-sama nih. Jadi kita pesen dari dua yang lagi perang itu, kita pesen dari Ukraina, kita pesen dari Rusia, kita juga pesen. Dari Rusia kita pesen berapa? 1,3 juta ton, nilainya 6,3 triliun. Dan terakhir dari Amerika Serikat 700 ribu ton, nilainya 3 triliun. Nah ini kemungkinan dari Amerika Serikat nih bakal naik nih. Kenapa? Karena Donald Trump udah minta kalau lu mau tarif rendah, lu harus impor lebih banyak gandum lagi. Selain gandum ya ada lagi apel dan lain-lain ya. Udah pernah dibahas juga di channel Benix. Ya, jadi kemungkinan nanti Amerika Serikat nih bisa bukan paling rendah lagi nih nilai impornya ke Indonesia nih soal gandum nih. Kemungkinan besar akan meningkat karena hasil deal-dealannya antara Prabowo dan Trump kemarin. Nah sekarang kita balik lagi nih ke mie gacoan nih. Kalau kita asumsikan satu takaran mie per porsi itu membutuhkan sekitar 80 gram tepung terigu nih per porsi. Kita kalikan 1.500 porsi ini yang dihidangkan oleh mie gacoan per harinya tadi kita hitung ya. Itu berarti butuh 120.000 gram tepung terigu per hari. Ya 120 kilo lah per harinya untuk melayani 1.500 orang. Dan kalau kita hitung secara nasional nih 280 outlet mie gacoan per harinya berarti jadi 120 kilo tepung terigu kita kali 280 outlet itu berarti per harinya mie gacoan itu mengkonsumsi 33,6 ton tepung per hari. Yang berarti kalau per bulan kita kalikan lagi 30 menjadi 1.000 ton per bulan kurang lebih. Dan kalau kita hitung lagi per tahun berarti kita kali 12 jadinya 12.000 ton tepung per tahun. Tapi 1 ton tepung itu tidak sama dengan 1 ton gandum ya. Bukan berarti kita mau bikin 1 ton tepung itu kita pesen 1 ton gandum, kita olah jadi 1 ton tepung, nggak gitu. Dari 1 ton gandum itu mungkin hanya 75% yang menjadi tepung terigu. Yang berarti kalau kita hitung lagi dari 12.000 ton yang dibutuhkan mie gacoan nih per tahun, maka gandum yang perlu kita impor nih untuk memenuhi kebutuhannya si mie gacoan tuh 12.000 ton dibagi 75%, berarti 16.000 ton gandum per tahun. 16.000 ton gandum per tahun hanya untuk memenuhi kebutuhannya mie gacoan. Padahal nih, konsumsi gandum yang berlebihan tuh udah terbukti secara klinis nih memberikan banyak dampak kesehatan yang jelek, yang gak bagus buat tubuh kita. Salah satunya penyakit celiak. Penyakit celiak ini adalah penyakit autoimun yang mempengaruhi usus kecil lu. Pemicunya karena lu konsumsi makanan yang mengandung gluten kayak roti, gandum, pasta, mie instan. Ya itu sama-sama lah biasanya turunannya dari tepung. Ya tepung ya berarti dari gandum. Dan juga ya kalau lu ya memang dari turunan genetik mau gak mau lu kena penyakitnya. Secara global dalam beberapa dekade terakhir nih penyakit celiak itu meningkat jumlahnya dari 0,03% naik jadi 0,7% global tapi ya bukan Indonesia aja. Meskipun di Indonesia penyakit celiak ini masih jarang ditemuin. Cuman di masa depan ada kemungkinan penyakit celiak di Indonesia bakal meningkat karena semakin tingginya konsumsi gandum orang Indonesia. Emang ada efek samping apa sih kalau kita konsumsi makanan yang mengandung gluten tuh? Ya kalau kita punya intoleransi ya terhadap gluten atau punya penyakit celiak, itu bakal menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Reaksinya bisa merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi. Efek-efeknya perut bisa kembung, diare, sakit perut, berat badan turun, lemes, anemia, osteoporosis. Penyakitnya orang tua bisa lo alamin waktu muda karena kebanyakan konsumsi yang ngandung gluten. Jadi di sini udah jelas banget nih, ini merugikan banget sebenarnya. Udah gandumnya impor, ada penyakit bawaannya juga. Padahal seandainya nih mie gacoan mau nambahin menu yang terbuat dari nasi, kayak nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, itu bisa bantu Indonesia ngurangin impor gandumnya, sekaligus jaga harga beras nasional kita. Terutama nih karena kita kemarin habis swasembada beras.
Jadi ini bakal bantu banget kalau si mie gacoan yang punya 280 gerai di Indonesia mulai pasang menu nasi. Dan kita itu juga nggak kekurangan menu nasi. Nasi itu udah dimakan kita udah ratusan tahun, menunya banyak banget. Gak perlu takut kehilangan pelanggan karena kita udah biasa makan nasi, bukan barang baru buat orang Indonesia. Dan kalau mie gacoan memang masih ingin jualan mie nih, sebenarnya ada bahan lain yang bukan turunan gandum sehingga impor gandum kita itu bisa berkurang, yaitu menggunakan bahan sorghum yang udah mulai banyak ditanam di Indonesia nih, dibudidayakan di Indonesia. Dan sorghum ini bisa diolah jadi mie. Bahkan mie yang bebas gluten jauh lebih bagus daripada kita gandum, udah harus impor, ada penyakitnya. Ada baiknya kalau mie gacoan mulai mempertimbangkan nih menggunakan bahan sorghum. Dari kisah mie gacoan kita bisa belajar satu hal penting nih. Kalau kita kaitkan dengan dunia investasi terutama ya. Kalau kesuksesan itu nggak selalu berbanding lurus dengan produk-produk berharga mahal, berharga tinggi. Nggak juga berbanding lurus dengan konsep yang mewah. Apalagi viral sesaat. Tapi yang paling utama itu model bisnisnya itu kuat dan udah teruji bertahun-tahun, puluhan tahun. Kita tahu bisnis F&B, fast food itu udah teruji puluhan tahun. Franchise-nya udah ada di seluruh dunia. Dan sebagai investor kita juga jangan mudah terpukau sama kemewahan. Tapi kita harus lihat angkanya, lihat cash flow-nya. Lihat apakah bisnis ini akan dan bisa multiplikasi dan terus tumbuh. Cabangnya muncul terus di mana-mana. Nah, kalian nih sebagai investor lebih suka yang mana? Saham perusahaan yang mewah atau yang kecil-kecil cabai rawit nih kayak mie gacoan? Dan kalian setuju nggak kalau mie gacoan itu nambahin menu nasi di makanannya? Atau sekalian ganti bahan baku mie-nya dengan menggunakan sorghum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, subscribe jika belum subscribe. Salam sehat, salam cuan, salam metal.